sabar. Sabar ki tulisane titik, sing lakone setengah modal. Ibu dapat suami rewel, sabar. Bapak dapat istri rewel, sabar. Rumus menghadapi perempuan cerewet, sabar. Kalau istri ngomel, ngamuk-ngamuk, ndak usah diajak ngomong. Diam saja, Pak. Karena biarpun dijelaskan ndak masuk di akal mereka. Apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya, sudah ndak usah ajak ngomong itu. Ini perempuan kadangkala sudah dijelaskan nomor 1, muncul pertanyaan 2. Dijelaskan yang 2, muncul yang 3. Lebih diam, kalau perlu makan obat tidur, selesai. Masih di menjemput berkah. Bismillah. Oke. Ibu, lihat kan tadi videonya? Nah, mirip nggak kayak ibu-ibu di rumah? Nah, saya mau tanya nih sama Ada yang ibu-ibu. mirip, ada yang mirip tadi. Oke, Ada yang mirip. yang punya mic-nya. Saya mau Sabar sedikit tapi apa? ngejalannya setengah modar. Modal. Ada yang sama kayak. Coba dah Ibu angkat, coba nganga ada Bu. Coba. Apa? Kenapa Bu? Kasih. Coba, kasih. Boleh minta tolong? Ibu siapa? Bulan. Ya, Ibu Bulan. Apa yang bikin Bu Bulan di rumah nggak sabar? Ya kadang sama suami tuh main game mulu gitu ya. Oke, ya. Terus tiduran mulu rebahan gitu kan. Iya. Namanya cewek kan tahu sendiri ya, ribet. Begitulah. Nah, ibu ngadepin suami kayak gitu gimana? Ibu omelin? Cuekin aja lah bodo amat. Kenapa? Cuekin aja. Cuekin aja? Iya. Sampai akhirnya suaminya ini? Iya nanti dia malu sendiri. Oh, oke. Ada lagi yang biasa menghadapi kesabaran pasangan di rumahnya? Sebelah sini deh. Siapa? Ayo, yang punya kebiasaan unik tentang sabar nih di rumahnya nih. Kalau nggak gini, saya mau tanya sama Bang Haji. Kenapa nggak mau ngomong pada dia? Itu karena sabarnya. Masya Allah. Itu udah bagus dong. Tadi apa? Samina wa atona ya? Iya, Oke. betul. Nah, kalau Bang Haji, Heeh. ngadepin pasangan di rumah, istri deh. Iya. Nggak beda jauh, yang namanya musuh paling abadi itu suami istri. Musuh Iya. paling abadi suami istri? Iya. Pagi Karena- berantem, siang berantem, tapi masih di situ-situ juga. Oke. Ya kan? Malam berantem, besok berantem lagi, tapi masih akur-akur juga. Jadi sampai tadi tuh salah satunya adalah cuek. Cuek itu bantal yang paling enak buat istirahat. Udah cuekin aja emang ngapain? Iya kan? Tapi kan kadang-kadang kalau kita cuekin, tambah ngomel lagi nih. Wah, tadi kan kayak kalau di Iya. video tadi, Iya. dia nanya satu, pertanyaan satu belum beres, ada pertanyaan kedua. Biasanya kan kayak gitu Bang Haji. Kita harus paham bahwa wanita itu adalah makhluk yang paling cerdas. Iya dong. Dan kita harus sadar laki-laki bahwa wanita tercipta dari tulang rusuk. Ini tulang bengkok nggak, Bu? Bengkok. Bengkok. Kalau kira-kira dilurusin patah nggak? Patah. Udah jangan dielus saja, kasih duit 100. Oke. Ya, kasih balsem, ya. Ya benar. Jangan dipaksa gitu patah. Itu wanita. Begitu juga wanita ngadepin suami. Oke. Iya kan? Kalau sama-sama cinta, sama-sama sayang, harus sama-sama ngerti dong. Kan saya bilang tadi sama ibu siapa? Yang tahu suami ibu kan ibu. Saya kan nggak pernah tahu, Oh, Ibu baru Mariani ceritanya tadi doang. ya? Iya. Dia bilang suaminya tuh nggak sabar karena nggak bisa ngadepin orang yang sabar kayak saya. Kan saya nggak pernah ke rumahnya. Siapa tahu begitu datang ternyata suaminya sabar banget. Ini kebalik ya, Bang Haji yang kepo ya. Oke, tapi ngomongin soal kepo, langsung aja kita ke Bang Haji. Kepo deh. Yang bertanya silakan angkat tangannya. Boleh? Boleh Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mirah dari Majelis Taklim Rodotul Ummah. Bang Haji, kepo deh. Apa tuh? Bang Haji, saya mau bertanya. Gimana caranya memberi supaya sabar kepada anak saya karena anak saya belum dikasih keturunan. Dan mohon minta doanya dari Pak Haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waduh, ini harusnya ke dokter kandungan. Dokter Objin ya. Ya, sampai sekarang udah berapa tahun, Bu? 12 tahun? Ya, itulah tadi, kesabaran tadi. Tapi sabar bukan berarti diam. Syariat sebagai manusia selalu berhak bersyariat. Artinya melakukan kegiatan. Bukan berarti sabar, diam, lakukan.
Entah itu ke, maaf tadi tuh, ngobrol-ngobrol sama orang yang paham, ya kan? Karena semua orang pasti punya cerita. Saya juga waktu itu punya anak nggak langsung, ada saya nikah langsung punya anak, ada yang bilang begitu kan? Ternyata itu Bisa emang ke dokter atau ke komunitas ya. atau ada yang saya 2 bulan, 2 tahun ngosong gitu kan. Akhirnya baru sekarang ngisi gitu. Sampai gede bener isinya gitu kan. Ya kalau orang hamil kan pasti gede kan? Nah, ada juga orang yang memang tahu diri dia. Mungkin karena ada faktor ini, faktor gen di antara keluarga, ternyata memang agak lama prosesnya. Karena faktor gen itu nggak bisa dibohongin. Dulu juga mama gitu, punya kamu tuh lama. Nah, Ya, Bang Haji, saya punya pengalaman sama yang hampir mirip ya sama ibu. Saya nikah sama istri udah masuk tahun ke jalan 8 tahun. 8 tahun. Kita tuh lama punya keturunan. Oh. Jadi kan dokter bilang kami kontrol ke dokter karena memang ada masalah. Ada 3 cara ya gimana caranya kita bisa mempunyai keturunan. Nah, Pertama, ini ada tip. hubungan suami istri, Ah. kemudian ada inseminasi, dan yang ketiga ada namanya bayi tabung gitu. Singkat cerita, semua cara udah kami coba kan. Sampai terakhir kita coba bayi tabung. Ini bayi tabung ini adalah cara terakhir bagaimana suami istri bisa punya keturunan. Bisa punya keturunan. Singkat cerita, proses bayi tabung setelah 5,5 tahun menikah, 5 tahun lah, jadi berhasil. Tiba-tiba istri saya dinyatakan hamil 2 bulan. Wah, happy. Orang tua saya happy, mertua saya happy, istri saya happy. Tapi qadarullah, Iya. mau masuk bulan ketiga keguguran. Oh. Kalau saya merasa pada saat itu kondisi kami ada di titik paling bawah. Karena ini jalan terakhir dan jalan satu-satunya nih yang jalan terakhir nih untuk saya dan istri bisa punya keturunan. Ternyata keguguran juga, Bu. Istri saya, istri saya, kita sedih lah, sampai berlarut-larut. Iya. Sampai akhirnya saya pernah tercetus omongan, udahlah, dunia nggak akan kiamat kalau kita nggak punya anak. Akhirnya dalam hati saya nih, kayak kesel entah gimana gitu ya. Dikasih syukur, nggak dikasih nggak apa-apa deh. Tapi alhamdulillah setelah proses itu kita lewatin, 3 bulan setelah istri saya keguguran, istri saya hamil. Nah, pertanyaan yang pengen saya tanya sama Bang Haji, itu pasrah apa sabar jatuhnya kalau kayak gitu? Kayak udahlah dikasih syukur, nggak dikasih nggak apa-apa. Sabar. Sabar, Bang Haji. Termasuk sabar. Tapi kita selalu melakukan kegiatan tadi. Artinya kita bersyariat tetap ya. Jangan kemudian sabar diem aja. Ikhtiar, tetap ikhtiar, berusaha gitu. Karena memang kalau kita kembalikan lagi Ibu, semua apa sih Allah yang punya kan? Bisa jadi kenapa belum punya anak, ya kan? Allah belum percaya. Ya kan itu baik sangkanya kita. Ya. Karena jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah. Benar Ibu, tetap berusaha. Buktinya dari berapa tahun? 5 tahun? 5 tahun setengah. Punya. Ibu dari berapa tahun? Punya. Bahkan kami itu sampai ada saya sama istri sampai ada momen di mana kami itu malas kumpul keluarga. Karena pertanyaan dari orang itu kan, Iya. ayo dong, Iya. kapan dong? Anaknya Datang berapa? lagi nanya, udah isi belum? Udah isi belum? Karena bagi para pejuang 2 garis, saya katakan itu adalah pejuang 2 garis kan. Iya. Itu tekanan batin ya. Saya sarankan, pokoknya benar kata Bang Haji tadi, ikhtiar aja terus, insya Allah. Iya. Kita nggak tahu kapan Allah mengkabulkan doa kita ya Bang Haji. Iya, ada orang caranya dengan memancing seperti dia pelihara anak angkat dulu. Ini kan bahasa-bahasa di luar dari yang kita dapat di sekolah atau di mana ya Bu ya. Tapi ada pitua-pitua dari orang tua dulu. Karena orang tua dulu rata-rata jarang loh Bu yang seperti orang-orang sekarang. Bisa jadi orang sekarang karena pola makan ya. Betul. Karena pola ini menurut medis tuh harus begini umpamanya. Ya. Orang-orang tua dulu nggak begitu. Ibu-ibu kita zaman dulu subur anaknya sampai 12. Maaf nih, ibu saya anaknya 13. Ada 9. Ternyata bahagia ibu saya. Waktu adik saya meninggal, ibu nggak nangis, bapak nggak nangis. Dari 13 itu. Meninggal 1 nggak nangis bapak. Karena banyak sisanya. Ya. Nah justru orang-orang sekarang setelah punya duit, punya kerjaan, punya tabungan, kok nggak berani punya anak banyak? Kalau kita balikan, kenapa sekarang kita harus belajar banyak dari orang-orang tua kita? Orang-orang tua kita nggak punya gaji, nggak punya pendapatan berapa per bulan, nggak syuting, ya, nggak punya lahan luas, tapi anaknya banyak terus. Dan jadi orang semua. Dan jadi orang besar. Ibu punya anak 10, jadi presiden 1, aman nggak? Aman. Aman. Kalau kita punya anak 2, 1 mati, tinggal 1 lagi mati, habis kan? Bikin lagi udah kerannya udah macet. Belajarlah berumah tangga seperti orang-orang tua kita. Sabarnya cakep. Ya? Artinya nggak maksa bagaimana menjadi kaya. Belum apa-apa dah, minta rumah. Enggak zaman dulu. Orang tua dulu ada cerita nikahnya pun di bawah pohon pisang ada, nggak pakai tenda. Ada gitu. Karena apa? Sahnya nikah itu bukan berarti harus di gedung mewah. Enggak.
Yang penting ada Rukun ada nikah, walinya, wali. ada saksinya, ada ijab kabulnya. Ada maharnya ya? Maharnya kan gitu. Nah kalau orang-orang sekarang kan beda. Makanya kadang-kadang saya berpikir, dosa apa ya? Ya kan? Sedangkan kita hidup nggak ada manusia yang nggak berdosa. Ya. Ya kan gitu. Ada kambing korban kok dipotong hidup masih. Bukan salah kambingnya menurut saya. Pisaunya bisa salah. Atau kambing waktu dibeli dari hasil apa. Ya. Atau duitnya bagaimana. Ini kan akhirnya kita cooling down kalau bahasanya kan ya. Ya. Kita akhirnya muhasabah lah. Evaluasi Introspeksi, diri ya. kita, introspeksi diri. Bahwa dengan cara apa? Istighfar yang banyak. Itu istighfar yang banyak. Pasti ada. Kenapa kalau kita pergi haji ya. Itu sepanjang jalan kita istighfar. Nerima bahwa kita makhluk yang selalu salah. Ya kan gitu. Bahwa kita yang selalu berdosa. Bisa jadi kenapa Allah nggak kasih sekarang nanti. Bisa jadi itu cara Allah. Ya kan? Ada tuh kalau Allah mau Nabi Isa nggak ada ayahnya jadi. Benar. Nabi Adam di mana ibu bapaknya kita. Ada tuh kalau Allah berkehendak manusia nggak bisa ngelak. Yang aneh itu kalau orang sekarang ya nggak punya suami tapi hamil. Nah, Aduh. Boleh minta tepuk tangannya untuk jawaban dari Bang Haji. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Silakan yang mau bertanya, boleh angkat tangannya. Oke, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega dari Majelis Taklim Rodatul Ummah Ciampea Bogor. Bu Mega. Bu Mega. Ayo dong, gimana? Bang Haji. Bang Haji, kepo deh. Kepo apa tuh? Begini Bang Haji, saya Ya. mau tanya, kenapa orang yang diberi ketinggian ilmunya, keimanannya, begitu juga diberi kesabarannya yang lebih banyak lagi? Oh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin tinggi iman, semakin diuji kesabaran Karena- Bang Haji. Iman itu kan yazid wa yanqus katanya. Ya kan selalu pasang surut. Naik turun ya? Iya naik turun. Lagi cakep, ya kan nih lagi ngaji begini, ini malaikat yang datang. Ya kan? Ya, cakep kan nih? Cakep, Masya Cakep nggak, Allah. Bu? Cakep. Cakep. Begitu keluar dari sini ada yang nawar ini, mulai itu kan. Artinya di dalam tempat yang baik itu kita ketemunya yang baik-baik. Malaikatnya yang baik, ibu juga baik. Karena gitu, auranya juga kelihatannya baik. Nah, itu karena tadi tuh, Bu, baik tadi tuh. Orang yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan kesabaran, cakep. Nah, kalau orang udah tiba-tiba makin cakep dia, makin tinggi diujinya. Pohon semakin tinggi, angin semakin kenceng nggak, Bu? Tuh, tapi semakin kenceng itu angin, semakin kuat itu pohon bertahan, aman nggak tuh pohon? Aman. Nah, bagaimana kita menjadi pohon-pohon yang kuat bertahan walaupun diterpa angin yang kencang? Walaupun dihajar dengan badai. Ini lulus berarti kita. Kan nggak ada manusia yang nggak diuji. Ibaratnya sama kayak kita mau naik kelas tapi ada ujiannya dulu Ada ya? ujian dulu, kadar-kadarnya tuh ada. Iya. Sampai nanti kepintarannya, kecerdasan juga beda. Makanya surga pun juga nggak satu tempat. Ada surga-surga tingkatannya. Ya kan? Sesuai dengan tingkat keimanannya. Nah, ada nanti. Ibu juga masuk surga. Kalau ketinggian nanti ibu bingung, nggak ada temennya. Oke, semakin menarik pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab oleh Bang Haji. Kita break sebentar, jangan kemana-mana, tetap di Menjemput Berkah. Bismillah. Sebetulnya, sabar tuh ada batasnya apa enggak sih Bang Haji? Nggak ada. Nggak ada ya? Kalau ada bilang, habis kesabaran. Nah itu. Makanya orang yang zikir mengalami nikmatnya berzikir, megang tasbihnya enak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya kan? Anak marah nih kalau nggak sabar, anak lari-lariin. Subhanallah. Itu artinya harus ikhlas ya Bang? Harus ikhlas.